Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita malam puji dan doa. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan bagi kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi, Kaulah segalanya. Kuasamu
Karena kami sangat merasakan karena kasih-Mu sungguh sangat luar biasa Tuhan. Di segala keadaan kami dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami Bapa dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian penuhi sekarang Tuhan. Benar ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan sabda-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup oleh karena firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan mempersiapkan hati kami, dan terlebih-lebih Tuhan memberkati bagi kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini kita dapat bersama dalam persekutuan malam puji dan doa. Dan malam hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam tema mengalami kelegaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang dalam hidupnya memiliki beban. Apapun itu bebannya. Beban oleh karena tugas-tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kita atau yang kita kelola. Beban dalam keluarga, bagaimana kita harus mencukupi kebutuhan keluarga, bagaimana kita terus membangun kehidupan keluarga supaya lebih baik, bagaimana juga dengan kehidupan anak-anak. Lalu kemudian juga beban secara ekonomi, kemudian juga beban yang kita alami secara bersama-sama. Karena beban itu sifatnya bisa secara pribadi,
lalu kemudian keluarga, lalu kemudian juga beban secara bersama-sama. Apalagi di tengah-tengah situasi yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia saat ini sedang mengalami beban yang sama, pandemi COVID-19. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau di dalam kehidupan kita tidak mampu untuk mengelola beban yang ada di dalam kehidupan kita, maka itu bisa membuat kehidupan seseorang mengalami kelesuan, mengalami keletihan, bahkan putus asa. Lalu bisa juga menimbulkan depresi yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tentu ketika beban itu semakin berat dalam kehidupan seseorang, maka itu juga semakin menimbulkan kesusahan yang semakin mendalam dalam setiap pribadi siapapun. Nah, terhadap beban yang dialami oleh setiap kehidupan manusia, maka kita melihat pribadi Tuhan Yesus yang sangat peduli dan sangat memperhatikan akan kehidupan, terlebih bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Maka seruan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengalami beban, Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Yesus mempunyai kepedulian terhadap segala beban yang dialami oleh siapapun itu. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku, maka kita melihat Yesus ingin supaya apa? Segala keletihan kita, kelesuan kita, beban yang ada pada kita, kiranya dibawa kepada Tuhan. Dalam arti Tuhan bukan hanya sekedar menyuruh kita untuk membawa saja, tetapi kita melihat di sini juga ada kepedulian daripada Tuhan Yesus terhadap segala beban apapun yang ada dalam kehidupan kita. Bahkan Dia mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti Yesus sangat peduli terhadap segala beban yang ada pada kita semuanya. Dalam arti ketika Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, berarti Yesus akan turun campur tangan dalam setiap beban dalam kehidupan kita itu. Sehingga beban yang kita alami itu akan menjadi ringan. Beban yang kita alami itu tidak menimbulkan sebuah kekhawatiran, tidak menimbulkan sebuah depresi. Tetapi beban yang ada pada kita itu tetap mampu kita tanggung, mampu kita jalani dengan penuh optimis bahwa segala kesulitan apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun yang pasti Yesus selalu ada untuk menolong dalam kehidupan kita. Yesus menyatakan demikian karena apa? Karena Yesus sudah mengalami begitu berat beban yang harus Dia pikul untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, Yesus mampu menghadapi semuanya ini. Maka Dia katakan, belajarlah daripadaku. Artinya ketika kita mengalami beban, Tuhan Yesus katakan, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dalam arti Yesus telah mengalami segala beban yang berat dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar daripada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami yang namanya sebuah kelegaan. Artinya beban itu bukan menjadi sebuah rintangan, bukan menjadi sebuah penghalang, tetapi akan semakin memotivasi untuk kita semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Kalau hidup tanpa ada beban, ya sulit juga dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada beban, maka akan menjadi hidup yang penuh dengan gampang, penuh dengan gampangan, dan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang biasa. Tetapi ketika kita dengan sungguh-sungguh belajar daripada Tuhan Yesus, menghadapi beban itu dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati. Nah, inilah sikap yang harus sudah kita miliki dalam kehidupan kita. Apapun beban yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, Yesus mengatakan supaya kita menghadapi semuanya itu dengan lemah lembut, dengan penuh kerendahan. Karena dengan sikap yang demikian, ada kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita
datang kepada Tuhan membawa segala beban dalam kehidupan kita, maka sebenarnya Tuhan Yesus juga turut menanggung segala beban yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, maka firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Tuhan turut bekerja, artinya dalam segala beban kita ada Tuhan yang bersama dengan kita untuk menolong, memampukan bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan, maka segala beban yang kita alami di dalam kehidupan kita itu menjadi ringan. Ayat 30 mengatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau itu menjadi beban dalam kehidupan kita, itu oleh karena Tuhan yang memberikan kepada kita, yakinilah bahwa kita akan mampu melakukan dan mengerjakan semuanya itu dengan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh semua kehidupan umat manusia ini, marilah kita tetap memiliki semangat dalam kehidupan kita, memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap saat kita nantikan pertolongan Tuhan untuk kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang yang menanti-nanti akan pertolongan Tuhan, maka Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Begitu luar biasa firman Tuhan menguatkan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita semakin menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan terhadap segala beban, persoalan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita membawa beban kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bahkan Tuhan akan memampukan bagi kita semuanya menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita dengan penuh kekuatan kepada Tuhan. Kita akan membawa segala beban yang ada dalam diri kita melalui doa-doa kita. Serahkan semuanya dengan kesungguhan hati kita. Kita yakin percaya pertolongan Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan firman Tuhan yang memberikan semangat dan rasa optimis di dalam kehidupan kami terhadap segala beban apapun yang ada dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan dalam diri kami. Engkau turut bekerja dalam setiap persoalan-persoalan yang ada pada kami. Dan biarlah keyakinan ini Tuhan memampukan kami memiliki semangat untuk terus melangkah dan mengerjakan apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kekuatan daripada firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok-pokok doa syafaat kita yang pertama, kehidupan semua jemaat, kesehatan, pekerjaan, usaha, keluarga, dan anak-anak. Anak-anak yang termasuk di pendidikan, perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK, dan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang penyelesaian skripsi. Kemudian pelayanan ibadah gereja masuki masa new normal. Para hamba Tuhan dan pemimpin gereja dalam pelayanannya. Kongres Resort 1 di Bandar Lampung. Pelaksanaan konferensi distrik PDMI Sabtu 20 Juni 2020 di PKMI Bandar Lampung. Kita akan mengiringi doa syafaat ini dari pujian Kami Perlu Kau Tuhan.
dalam kehidupan kami, terutama Tuhan di masa COVID ini, di masa kami memasuki new normal ini. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hikmat, hingga kami dapat memelihara kesehatan kami di fase new normal ini. Kami taat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan dan usaha kami di masa new normal ini Tuhan. Di masa COVID ini Tuhan, telah terjadi penurunan. Engkau berkati Tuhan usaha kami, Engkau berkati pekerjaan kami, agar semua kebutuhan kehidupan kami dapat tercukupi. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami, Bapak, Ibu, dan keluarga kami semua. Engkau berkati Tuhan, Engkau lingkupi kami di masa new normal, di masa COVID ini Tuhan. Biar kami senantiasa bersatu padu, membuat mesbah di rumah kami masing-masing, di pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Biar kami senantiasa membuka mesbah Tuhan di rumah kami masing-masing, untuk berseru kepada Tuhan, untuk meminta kasih Tuhan, untuk meminta keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami, terutama yang masa pendidikan di tahun ini akan memasuki PK, memasuki SD, memasuki SMP, memasuki SMA dan perguruan tinggi Tuhan. Di masa pendidikan serba daring online ini Tuhan, Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami ketekunan ketelitian, hingga kami tidak melewatkan pengumuman yang ada, dan kami anak-anak kami bisa masuk di jenjang pendidikan yang sesuai diinginkan. Pendidikan yang untuk perguruan tinggi Engkau tunjukkan kepada anak kami Tuhan, perguruan tinggi yang terbaik, yang akan mengantar cita-cita kelak anak-anak kami, yang akan membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang mandiri. Anak-anak kami yang juga Tuhan dalam masa pembuatan skripsi, anak kami Grace Natalia Siahaan, dan juga anak kami Yova Febri Pasai. Engkau berikan anak-anak kami ketekunan Tuhan, pertama Grace Tuhan, Engkau beri kesabaran ketekunan untuk tetap benar kepada Tuhan, menunggu keajaiban Tuhan, menunggu kebaikan Tuhan, hingga dia dapat mengikuti dan ikut dan dapat melaksanakan ujian skripsinya. Engkau berkati pembimbing satu duanya dan penguji, dan sehingga dia dapat melaksanakan meja ujiannya dengan segera, dan dia bisa lulus dan merasakan kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan anak kami Yova yang sedang menyusun skripsinya. Engkau berkati dia, Engkau berikan satu hati dengan pembimbingnya, sehingga skripsinya dapat terwujud dan dia bisa melakukan sidang menjadi jari-jarinya. Dan anak-anak kami mungkin yang kami tidak tahu juga dalam menyusun skripsi, Engkau berikan dia ketekunan, kekuatan, kepintaran, dan ketekunan hati, sehingga dia dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik dan lulus dengan nilai yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan ibadah gereja di masa dan ini Tuhan, dan pelayanan gereja yang serba online, yang hanya menatap laptop dan hanya menatap handphone. Engkau curahkan Roh Kudus Tuhan dalam setiap pelayanan, biar Roh Kudus bekerja di setiap ibadah online yang ada. Engkau berkati jemaat yang mendengarkan, Engkau berkati semua kami yang melakukan pelayanan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja. Engkau berikan mereka kesabaran, Engkau berikan mereka ketekunan, dan Engkau berikan mereka hikmat, agar di masa COVID ini Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis semakin sungguh-sungguh dapat melayani semua jemaat, dan semakin banyak umat Tuhan yang semakin percaya keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan, tanggal 20 nanti kami akan memulai pertemuan-pertemuan kongres yang sudah diawali dengan PWMI beberapa minggu yang lalu, dan nanti Sabtu ini tanggal 20 P3 ini distrik akan melakukan pertemuan dengan putusan yang terbatas, biar itu semua mendatangkan sukacita dan keputusan yang penuh kemuliaan, yang mengantarkan pemuda semakin giat melayani Tuhan, dan semua keputusan yang ada nanti Tuhan
pada saat apa kongres engkau, sehingga nanti Tuhan kongres yang ada dengan keterbatasan orang yang ada dapat memberikan satu keputusan yang dapat lebih memberikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan gereja. Panitia yang terlibat, baik panitia distrik P3MI dan kongres 1 Tuhan, engkau berkati mereka, engkau berikan mereka hikmat agar semua kongres yang berjalan nantinya penuh kemuliaan Tuhan, dan lindungi semua Tuhan, semua yang terlibat, dan tutup mereka dengan kasih Tuhan, agar semua urusan yang ada tidak terpapar oleh virus, dan mereka kembali dengan fit, dengan sukacita dan dengan pertolongan Tuhan. Mereka tidak membawa virus dan mereka terbebas dari virus. Kami juga Tuhan, Kau melawat semua jemaat Tuhan, tutup kudus kami dengan kasih-Mu, kuasa-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak terinfeksi oleh virus. Dan kami mohon virus corona itu Engkau bakar dengan segala kuasa Tuhan, sehingga semua penduduk muka bumi ini terbebas dari virus. Terima kasih Bapa surga, kami serahkan doa-doa kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok-pokok adalah sahabat yang kedua, pemulihan penderita dan pandemi COVID di Indonesia dan seluruh dunia. Pelayanan masyarakat memasuki masa new normal, berjalan dengan tertib dan teratur. Pemerintah Indonesia, pusat, daerah, masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia, keamanan Indonesia, TNI dan Polri. Kita akan mengiringi doa sahabat yang kedua ini dengan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Kembali Tuhan kami berseru dan memohon kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber pertolongan bagi kami semuanya.
Terlebih demi Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi pemulihan para penderita COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon perlindungan dan kuasa Tuhan untuk memulihkan dari setiap penderitaan dan sakit yang mereka alami Tuhan, supaya pemulihan secara jasmani boleh semakin dialami oleh masyarakat Indonesia, bahkan juga yang ada di seluruh dunia. Kami terus berdoa untuk para medis, Tuhan Kau berkati dalam upaya dan usaha. Engkau memampukan Tuhan, supaya usaha yang dilakukan para medis ini boleh menghasilkan hasil bagi pemulihan virus corona ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong untuk menemukan obat bagi penangkal virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk saat ini penyebarannya yang masih terus banyak terjadi di berbagai daerah, baik di Jakarta, Jawa Timur, dan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau tetap mengingatkan kepada setiap masyarakat, supaya mereka pun juga senantiasa selalu waspada dan terus berupaya untuk menjaga diri dengan sebaik mungkin Tuhan. Terlebih pada saat ini juga kami berdoa memasuki masa normal ini Tuhan. Kami berdoa di berbagai pelayanan masyarakat saat ini kembali boleh dilakukan Tuhan. Namun kiranya kami Tuhan dengan kebebasan yang ada ini, kami tetap belajar untuk hidup tertib, hidup teratur Tuhan. Supaya dengan adanya kebebasan ini, kami juga tetap berupaya untuk menekan daripada penularan virus corona ini. Berkati pelayanan masyarakat yang kembali sudah dimulai Tuhan. Kiranya hal ini boleh memperlancar segala kesulitan-kesulitan yang selama ini berhenti Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia, pemerintah pusat hingga sampai pemerintah daerah. Tuhan pakai dan Tuhan terus berkati dalam segala upaya dan usaha untuk membawa negara Indonesia ini mengalami negara yang terus boleh keluar dari berbagai persoalan yang ada Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, para menteri, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Bahkan juga kami berdoa sekali lagi buat masyarakat yang ada di Indonesia. Jadikanlah kami sebagai masyarakat yang turut berjuang bersama-sama dengan para pemimpin kami ini untuk memperjuangkan negara Indonesia yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan perekonomian negara kami yang selama pandemi virus corona ini juga mengalami gangguan dan goncangan. Kami terus berdoa memohon kepada Tuhan, pulihkanlah perekonomian negara kami. Kami berdoa kiranya lapangan-lapangan pekerjaan yang selama ini banyak ditutup, banyak orang-orang yang di PHK. Tuhan, kami mohon kepadamu, bukakanlah kembali Tuhan lapangan-lapangan pekerjaan untuk pemulihan perekonomian daripada bangsa kami Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk semua aparat keamanan yang ada di Indonesia yang menjaga situasi keamanan masyarakat bahkan negara. Tuhan, Kau memberkati TNI Polri, berikan kekuatan kemampuan kepada mereka untuk selalu siap siaga menjaga situasi keamanan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua doa-doa yang telah kami naikkan kepadamu. Dan kiranya Tuhan terus menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami sebagai umat-Mu, kami tetap memiliki pengharapan dan terus percaya akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan berseru kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mengakhiri dalam ibadah kita. Kita menaikkan doa Bapa kami, kemudian kita menerima berkat dan kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa menguatkan, meneguhkan, bahkan terus menyertai di dalam perjalanan kehidupan kamu sekalian, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kiranya Bapak Ibu tetap terus semangat dan penuh pengharapan dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.